Udah siap? Yuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar sini. Dan hari ini kita membahas tentang materi sains, yaitu pengaruh kalor dalam kehidupan. Siap ya? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran IPA tema 6 subtema 3 KD 3.6 dan 4.6 yang berjudul pengaruh kalor terhadap kehidupan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah Ibu berharap kalian bisa menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Yang kedua, mengidentifikasi cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor pada benda. Dan yang ketiga adalah kalian bisa menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan mulai mempelajarinya. Benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut tampak seseorang menggunakan kain lap untuk mengangkat wadah berisi makanan dari dalam microwave. Kain lap termasuk bahan yang bersifat isolator. Kain lap digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dari loyang sehingga tangan terhindar dari luka bakar. Selain itu, wadah yang digunakan untuk memegang terbuat dari wadah aluminium. Aluminium digunakan untuk mempercepat perpindahan kalor sehingga makanan matang secara merata dan cepat. Aluminium termasuk bahan yang bersifat konduktor. Perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel berikut. Yang pertama, jenis perpindahan kalor secara konduksi. Cara menghambat perpindahan kalornya yaitu dengan cara menggunakan benda-benda yang bersifat isolator seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Cara mempercepat perpindahan kalornya dengan cara menggunakan benda-benda yang bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi dan radiasi memiliki cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor yang sama. Cara menghambat perpindahan kalornya yaitu dengan cara menjauhi atau memadamkan sumber api. Cara mempercepat perpindahan kalor yaitu dengan cara memperbesar sumber panas, seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin panas. Cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor pada benda. Kita dapat membuat rancangan suatu percobaan terkait dengan cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor. Rancangan dibuat dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, identifikasilah benda-benda yang terkait konduktor dan isolator. Yang kedua, jelaskan cara kerja benda-benda konduktor dan isolator tersebut. Dan yang ketiga adalah jelaskan pula apa yang akan terjadi jika tidak ada benda konduktor dan isolator. Alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Benda A adalah setrika. Setrika fungsinya untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan prinsip perpindahan panas konduksi. Sumber panas berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alat setrika. Alat setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika. Gambar berikutnya adalah panci. Panci merupakan benda yang berfungsi untuk memasak. Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik atau konduktor. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Akan tetapi, pegangan panci yang terbuat dari plastik. Plastik merupakan bahan penghambat panas atau isolator sehingga kalian tidak akan kepanasan saat memegangnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Alhamdulillah, semangat belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.